Kita udah memasuki penghujung akhir tahun nih. Tahun baru identik dengan resolusi baru. Apa kamu udah punya resolusi untuk tahun depan? Tapi sebelumnya, apa sih resolusi itu? Resolusi adalah suatu rencana atau tujuan yang biasanya dibuat sebagai goals yang ingin dicapai di tahun itu. Tapi emangnya penting ya bikin resolusi di tahun baru? Resolusi tahun baru sendiri bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup seseorang dan evaluasi terhadap apa yang telah dilakukan selama 1 tahun sebelumnya. Sebuah studi menyebutkan kalau orang yang membuat resolusi tahun baru dinilai 10 kali cenderung benar-benar bisa mengubah kebiasaannya dibanding dengan orang-orang yang gak pernah ngebuat resolusi tahun baru loh. Hal ini tentu menjadi salah satu alasan kenapa resolusi tahun baru itu penting. Nah, buat kamu yang belum terlalu paham mengenai resolusi tahun baru, berikut beberapa contoh resolusi tahun baru sebagai referensi kamu. Misalnya, kamu bisa menentukan target dalam tahun ini. Kamu harus membaca 1 buku setiap bulan, belajar skill baru, menabung lebih banyak, mendapatkan kenaikan gaji di akhir tahun, mulai berinvestasi, mulai hobi baru, berolahraga lebih sering, tidak memiliki hutang, atau memberi pujian setidaknya sekali dalam sehari. Nah, gimana? Ternyata simpel kan? Kalau kamu tertarik untuk membuat resolusi tahun baru, biar nggak asal ngebuat, gimana sih cara bikinnya? Coba yuk simak tips dan cara membuat resolusi tahun baru. Yang pertama, gunakan metode SMART. Metode SMART merupakan salah satu cara mudah menentukan tujuan. Cara ini bisa kamu terapkan saat sedang membuat resolusi tahun baru loh. Untuk kamu yang belum tahu metode SMART itu apa, itu merupakan singkatan dari specific, measurable, achievable, relevant, dan time bound. Maksudnya gimana nih? Nah, kita bahas ya. Spesifik. Buat tujuan yang spesifik. Jangan hanya menulis aku ingin hidup yang lebih sehat, tapi buatlah yang lebih spesifik ke arah aku ingin lari pagi setiap hari. Yang kedua, measurable. Buat tujuan yang terukur. Aku ingin berat badanku 50 kg. Itu lebih baik daripada aku ingin berat badanku turun. Yang ketiga, achievable. Jangan targetkan punya tabungan terlalu banyak kalau pengeluaran penting masih tinggi. Yang keempat, relevant. Pilih yang cocok dengan kondisi kamu, bukannya ikut-ikutan aja. Yang kelima, time bound. Jangan merencanakan berat badan turun 10 kg dalam 1 minggu. Beri waktu yang sehat dan realistis. Cara yang kedua, mulai dari hal yang kecil. Buatlah resolusi yang kamu tahu bisa kamu lakukan. Gak apa-apa kok mulai dari hal yang lebih kecil dulu. Hindari perencanaan yang terlalu rumit dan sulit diraih, yang membuat kamu kesulitan untuk mencapainya. Yang ketiga, ubah tujuan jadi langkah praktis. Misalnya, Mawar membuat resolusi ingin mengurangi frekuensi media sosial. Rencana ini tertulis di agendanya dan selalu Mawar ingat-ingat. Tapi sayangnya rencana ini harus gagal. Salah satu penyebab gagalnya rencana ini karena nggak ada langkah yang jelas dan nyata. Berbeda jika Mawar mengubah resolusinya menjadi lebih praktis. Perubahan itu misalnya bermain media sosial maksimal 1 jam dalam sehari. Ini jauh lebih mudah diukur dan dilakukan daripada resolusi yang sebelumnya. Yang keempat, belajar dari masa lalu. Katanya pengalaman adalah salah satu guru terbaik. Pengalaman ini juga termasuk kegagalan mencapai resolusi. Jadi kamu bisa membuat resolusi tahun baru dengan cara melihat resolusi tahun ini. Apakah ada yang gagal untuk dicapai? Kalau emang ada, kenapa hal itu bisa terjadi? Barangkali kesalahan kamu bisa jadi pembelajaran untuk resolusi tahun depan.
Yang kelima, jangan buat resolusi terlalu banyak. Tips membuat resolusi tahun baru selanjutnya mirip dengan poin mulai dari yang kecil. Saat membuat rencana, hindari menuliskannya terlalu banyak. Jaga jumlahnya biar kamu gak ngerasa terintimidasi atau bahkan males nih karena terlalu muluk-muluk. Ingat, kamu gak bisa mengubah kebiasaan dalam semalam saja. Semua itu butuh proses. Jadi jangan memberatkan diri kamu dengan tuntutan yang terlalu banyak ya. Yang keenam, antisipasi halangan yang mungkin dihadapi. Cara membuat resolusi tahun baru yang efektif salah satunya dengan mengantisipasi halangan yang mungkin dihadapi. Mencatat potensi halangan resolusi membuat kamu tahu hal apa aja sih yang harus dilakukan ketika menghadapinya. Hal ini akan ngebuat kamu jadi bisa terus berkomitmen terhadap resolusi yang telah dibuat. Yang ketujuh, rencanakan reward untuk diri sendiri. Kamu bisa merencanakan reward apa aja yang bisa didapat untuk diri sendiri ketika satu resolusi telah tercapai. Hal ini bisa memotivasi kamu ketika membuat resolusi tahun baru dan membuat kamu tetap konsisten saat menjalaninya. Itulah cara dan tips membuat resolusi tahun baru yang bisa kamu coba terapkan. Jangan tunda-tunda lagi, mulai rencanakan resolusi kamu sekarang untuk hidup lebih berkualitas dan lebih terarah. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Kalau kamu suka dengan video ini, jangan lupa klik tombol like dan subscribe channel ini ya, biar kamu gak ketinggalan video serupa untuk bantu kamu ngembangin diri jadi lebih baik. Sampai jumpa di video berikutnya.